Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami untuk mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Roni Frandika. Kemudian yang kedua ada Febriansa. Yang ketiga ada Dwi Kurnia. Yang keempat ada Niswatul Khaira. Yang kelima ada Yayang Devtiarani. Dan yang terakhir ada Aldita Tasya Astuti. Nah, teman-teman, baiklah, pada topik diskusi kali ini kita akan mengangkat materi tentang prinsip relevansi pada pengembangan kurikulum. Poin-poin yang akan dibahas pada materi ini yang pertama yaitu arti dari prinsip relevansi. Kemudian ada implementasi prinsip relevansi, dan yang ketiga ada prinsip relevansi di salah satu sekolah. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang arti prinsip relevansi itu sendiri. Nah, jadi prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disingkat dengan IPTEK. Sehingga siswa mempelajari IPTEK yang benar-benar terbaru dan memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Prinsip relevansi kurikulum merupakan relnya pendidikan untuk membawa siswa dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali siswa baik dalam pengetahuan, sikap, maupun keterampilan, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dengan kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Baik, saya lanjutkan. Prinsip relevan pada pengembangan kurikulum merupakan kesesuaian pendidikan dengan tuntutan kehidupan atau pendidikan dipandang relevan apabila hasil yang diperoleh dari pendidikan tersebut fungsional dan berguna bagi kehidupan anak, relevan dengan lingkungan hidup peserta didik, relevan dengan perkembangan kehidupan sekarang dan masa yang akan datang, serta relevan dengan tuntutan dalam dunia kerja. Nah, selanjutnya, pembagian prinsip relevansi itu ada dua. Yang pertama, prinsip relevansi internal, dan yang kedua, prinsip relevansi eksternal. Nah, untuk penjelasan prinsip relevansi internal dan eksternal akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua pembagian dari prinsip relevansi. Yang pertama, prinsip relevansi internal. Pada prinsip relevansi internal, komponen kurikulum yang satu dengan yang lain harus memiliki kesesuaian dan konsistensi sehingga pada saat penggunaan kurikulum, tujuan dari komponen kurikulum dapat tercapai, seperti isi materi atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode yang digunakan, serta alat yang digunakan pada saat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya, contoh penerapan prinsip relevansi internal di sekolah. Yang pertama, merancang tujuan pembelajaran. Di sini saya mengambil pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif pada peserta didik. Pada materi isu lingkungan dan global warming, serta strategi yang digunakan menggunakan strategi model problem-based learning, project-based learning, serta metode inquiry. Asesmen yang digunakan merupakan asesmen otentik, di mana dilihat dari keterampilan kerja, performa, dan portofolio siswa. Selanjutnya, relevansi eksternal. Relevansi eksternal itu apa sih? Pada relevansi eksternal, yang pertama harus relevan dengan lingkungan hidup. Maksudnya, proses pengembangan dan penetapan isi kurikulum hendaklah sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar siswa. Yang kedua, relevan dengan perkembangan zaman. Harus sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang ketiga, relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan dan potensi anak. Hal ini yang diajarkan di sekolah harus sesuai dan mampu memenuhi kebutuhan di dunia kerja dan potensi yang dimiliki siswa. Sebagai contoh dari penerapan prinsip relevansi eksternal di sekolah adalah yang pertama pada materi bioteknologi,
konvensional dipilih praktek pembuatan tape singkong karena di lingkungan sekolah tersebut terdapat tumbuhan singkong. Yang kedua, pada materi besaran pokok dan turunan, penggunaan timbangan digital untuk mengukur berat suatu benda. Yang ketiga, membahas isu lingkungan sebagai tema atau materi di kurikulum sekolah di pesisir pantai. Yang keempat, mengajari siswa menggunakan aplikasi yang menunjang pembelajaran seperti Canva, Google Meet, Google Classroom, Google Form, Quizzes, WordWall, Microsoft Office, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang akan dibahas itu implementasi prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Implementasi prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. Contohnya, pengembangan kurikulum yang memperhatikan relevansi adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, singkatnya P5. Dalam kurikulum Merdeka, P5 dibuat dengan tujuan mengoptimalkan kemampuan siswa dalam berkehidupan di masyarakat. Proyek ini juga diharapkan dapat mencetak lulusan yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, rumusan prinsip relevansi kurikulum. Diambil salah satu contohnya peserta didik fase D di SMP Negeri 6 Banda Aceh berada di lingkungan perkotaan, di mana setiap hari ada tumpukan sampah yang berasal dari limbah plastik dan belum bisa didaur ulang. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1, yaitu rumusan prinsip relevansi kurikulum. Capaian pembelajaran peserta didik memiliki kemampuan untuk menyiapkan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal maupun isu global dari pemahaman tentang kegiatan pemanfaatan limbah plastik. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengamati jenis-jenis sampah, mengetahui proses pengolahan sampah menjadi kerajinan, serta mempraktikkan proses pengolahan sampah menjadi kerajinan dan melakukan praktik secara manual kerajinan dari sampah. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana PBL ini mengutamakan penyelesaian masalah umum yang lazim yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya menciptakan suasana belajar yang mengarah terhadap permasalahan yang kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu bahan pembelajaran berupa lembar observasi yang digunakan pada relevansi kurikulum. Terakhir yaitu evaluasi pembelajaran menggunakan asesmen formatif. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Semoga apa yang dipaparkan tadi bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Akhirnya kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.